Ya. Prabu Harjuna Sasrabahu, seri 76, Bambang Sumantri. Lebih terkejut lagi adalah Bambang Sumantri. Setelah tahu bahwa mereka adalah para senopati dari negeri Mahespati. Bambang Sumantri pun tak sempat mencegahnya ketika salah seorang dari mereka berkata dengan lantang, "Itu tidak adil. Biarlah 6 orang melawan 6 orang." Dan tak diduga, mereka yang telah naik lebih dahulu kemudian mencabut senjata mereka masing-masing untuk bersiaga. Sebelum terjadi pertempuran di tempat yang tidak memadai bagi 12 orang itu, Bambang Sumantri berkata tak kalah lantang, "Para senopati dari Mahespati, jangan kalian rendahkan kebesaran negeri Mahespati. Turunlah, akan aku hadapi sendiri mereka. Awasi saja jika mereka berbuat curang." Berkata Bambang Sumantri dengan tegas dan penuh wibawa. Namun mereka masih sedikit ragu. Ketika kemudian Bambang Sumantri berkata lagi, "Turunlah." Para senopati itu pun akhirnya turun dari panggung, namun masih tetap berdiri di sekitar arena. Mereka mematuhi sang senopati agung negeri Mahespati untuk mengawasi pertarungan agar tidak terjadi kecurangan. "Hihihihihi, sombong amat kau anak muda. Gadaku ini akan meremukkan kepalamu," sesumbar Patih Handoko Sumekar yang memegang gada cukup besar. Kini 5 orang kawannya, semuanya juga bersenjata. Prabu Pragolo Sekti memegang tombak, Prabu Jalantara memegang pedang panjang, dan ketiga orang lainnya pun bersenjatakan pedang pula dengan berbagai bentuk dan ukuran. Bambang Sumantri pun menyadari, senjata-senjata itu pasti sangat berbahaya bagi dirinya. Ia tidak boleh lengah. Jika senjata itu senjata pusaka dan dipegang oleh orang sakti, bisa jadi akan menembus ilmu kebalnya. Oleh karenanya, ia telah mengeterapkan ajian Argoskar pada puncak tertinggi. Namun, ia pun memerlukan senjata untuk melawannya, walau belum akan memperlihatkan pusaka andalannya, pusaka Kiai. Tetapi diam-diam ia mengusap pusaka itu, dan tiba-tiba di tangannya telah tergenggam sebuah rantai baja. Ia berharap dengan rantai baja itu akan dapat melindungi diri. Para penonton yang tegang itu kemudian dikejutkan oleh suara terbahak-bahak dari Patih Handoko Sumekar yang menggelegar menyerang dengan ilmu gelap ngampar. "Wahahaha, untuk apa rantai anjing itu kau bawa, anak tolol? Wahahaha, kau akan... Boom!" Semua orang terkejut ketika Patih Handoko Sumekar yang belum selesai berbicara, ketika tiba-tiba kata-katanya terputus. Tidak ada yang menduga sama sekali. Ketika tiba-tiba gada besar di tangannya terlepas, jatuh berdebam di lantai panggung. Sebuah rantai telah menyambar pergelangan tangannya. Dan lebih terkejut lagi, ketika Patih Handoko Sumekar kemudian terikat seutas rantai baja dengan kuatnya. Ia berteriak-teriak dan meronta-ronta, namun tak berdaya. Bambang Sumantri tidak merasa curang, karena Patih Handoko Sumekar telah menyerangnya terlebih dahulu dengan ilmu gelap ngamparnya. 5 orang lainnya pun ternganga, tak percaya dengan kejadian di depan mata. Apalagi para penonton. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Semua di luar nalar mereka. Bahkan Prabu Darmowiseso pun bingung dengan ajian atau pusaka apa yang digunakan oleh Bambang Sumantri tersebut, sehingga dengan mudah meringkus Patih Handoko Sumekar.
Namun ia yakin bisa mengalahkan anak itu dengan ajian-ajian dan pusaka yang ia miliki. Sedangkan Prabu Citrodarmo di panggung kehormatan mengerutkan dahi, menyaksikan sepak terjang duta dari negeri Mahespati tersebut. Lain halnya dengan 5 orang senopati dari negeri Mahespati. Walau mereka pun tak sepenuhnya tahu apa yang terjadi, namun mereka sangat bangga kepada senopati agungnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak dengan lantang, "Hidup Bambang Sumantri! Hidup Bambang Sumantri!" Yang kemudian disaut oleh para prajurit Mahespati, "Hidup Bambang Sumantri! Hidup Bambang Sumantri!" Ini, di tangan Bambang Sumantri pun telah memegang seutas rantai baja lagi, siaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Mereka tidak tahu dari mana rantai baja itu. Namun, 5 orang lawannya segera menyadari mereka tak ingin dipermalukan seperti Patih Handoko Sumekar yang sekarang teronggok di sudut arena dan tak berdaya. Mereka pun tak ingin gegabah menyerang anak muda itu dengan sembarangan tanpa perhitungan. Prabu Pragolo Sekti segera memberi aba-aba kepada 4 orang kawannya untuk bersama-sama mengerubut Bambang Sumantri. Prabu Jalantara segera mulai memancing serangan dengan pedang panjangnya. Namun hanya pancingan. Ia kemudian menarik kembali. Prabu Pragolo Sekti tanggap maksud dari Prabu Jalantara. Tombaknya segera mematuk Bambang Sumantri. Bambang Sumantri mengayunkan rantainya sambil berkelit. Namun dari arah yang berbeda-beda, 3 belah pedang menerjangnya. Bersambung.